Bayangkan sebuah bintang yang sangat besar, jauh lebih besar dari matahari kita. Bintang ini memiliki massa yang sangat besar dan energi yang luar biasa. Sekarang bayangkan bintang itu meledak dengan cahaya yang sangat terang. Ini disebut supernova. Supernova adalah salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta. Pada tahun 1054, orang-orang di bumi melihat supernova yang spektakuler. Supernova ini begitu terang sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Cahayanya sangat terang sehingga bisa dilihat di siang hari selama berminggu-minggu. Bayangkan sebuah bintang yang meledak dan cahayanya bisa mengalahkan sinar matahari di siang hari. Ledakan itu meninggalkan awan gas dan debu yang indah. Awan ini terdiri dari berbagai elemen yang tersebar ke seluruh penjuru angkasa. Awan ini disebut nebula kepiting. Nebula ini adalah salah satu nebula paling terkenal dan sering dipelajari oleh para astronom. Nebula kepiting terletak sangat jauh, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Ini berarti kita melihat cahaya dari ledakan yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu berarti cahaya dari nebula membutuhkan waktu 6.500 tahun untuk mencapai kita. Fenomena ini menunjukkan betapa luas dan menakjubkannya alam semesta kita. Pada tahun 1967, para astronom menemukan sesuatu yang aneh di jantung nebula kepiting. Mereka sedang mengamati nebula ini dengan teleskop radio yang canggih pada masa itu. Nebula kepiting sendiri adalah sisa-sisa dari ledakan supernova yang terjadi pada tahun 1054 dan telah menjadi objek studi yang menarik bagi para ilmuwan selama berabad-abad. Mereka menemukan sebuah bintang yang berkedip sangat cepat, seperti lampu mercusuar. Bintang ini tidak seperti bintang-bintang lain yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kedipan cepatnya membuat para astronom bertanya-tanya tentang sifat dan asal-usulnya. Bintang ini berkedip 30 kali setiap detik. Ini adalah kecepatan yang luar biasa dan tidak biasa untuk sebuah bintang. Para astronom segera menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang benar-benar baru dan menarik. Ini adalah pertama kalinya para astronom melihat objek seperti ini. Penemuan ini mengejutkan dan memicu banyak penelitian lebih lanjut. Para ilmuwan mulai mengembangkan teori-teori baru untuk menjelaskan fenomena ini. Mereka menamai objek ini pulsar. Nama ini berasal dari sifatnya yang berdenyut atau berkedip secara teratur. Pulsar menjadi salah satu penemuan paling penting dalam astronomi modern. Pulsar adalah kependekan dari pulsating star, yang berarti bintang yang berdenyut. Bintang ini sebenarnya adalah inti dari bintang yang meledak sebagai supernova, yang berputar sangat cepat dan memancarkan gelombang radio yang terdeteksi sebagai kedipan. Penemuan pulsar di nebula kepiting sangat penting. Ini membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta dan evolusi bintang. Ini memberi para astronom petunjuk tentang apa yang terjadi pada bintang setelah mereka meledak sebagai supernova. Dengan mempelajari pulsar, para ilmuwan dapat memahami lebih dalam tentang siklus hidup bintang dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Penemuan ini juga membantu dalam penelitian tentang gravitasi dan medan magnet yang ekstrem. Jadi, apa sebenarnya pulsar itu? Pulsar adalah bintang neutron yang berputar sangat cepat. Bintang neutron sangat kecil dan padat. Bayangkan saja, mereka memiliki massa yang sama dengan matahari kita, tetapi dipadatkan menjadi bola seukuran kota. Karena mereka sangat kecil dan berputar sangat cepat, pulsar memancarkan pancaran radiasi dari kutub magnetnya, seperti mercusuar. Ketika pancaran ini melewati bumi, kita melihatnya sebagai kedipan cahaya. Pulsar memiliki medan magnet yang sangat kuat, jutaan kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet yang kuat ini berperan penting dalam menghasilkan pancaran radiasi yang kita lihat dari pulsar. Medan magnet mempercepat partikel bermuatan di sekitar pulsar hingga kecepatan yang sangat tinggi. Partikel-partikel ini kemudian memancarkan radiasi. Medan magnet pulsar yang kuat juga bertanggung jawab atas beberapa fenomena paling ekstrem di alam semesta. Section 5. Jam luar angkasa, pulsar menunjukkan waktu. Pulsar berputar dengan kecepatan yang stabil. Ini berarti mereka dapat digunakan sebagai jam kosmik yang sangat akurat. Dengan mengukur waktu kedipan pulsar, para astronom dapat mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Misalnya,
Para astronom dapat menggunakan pulsar untuk mempelajari gelombang gravitasi, yang merupakan riak dalam struktur ruang waktu. Pulsar juga dapat digunakan untuk mempelajari materi gelap, zat misterius, yang bentuk sebagian besar alam semesta. Section 6. Memahami ledakan bintang dengan pulsar. Pulsar sangat penting untuk mempelajari supernova. Dengan mempelajari pulsar yang terbentuk dari supernova, para astronom dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana bintang meledak. Misalnya, para astronom dapat mempelajari komposisi kimia material yang dikeluarkan oleh supernova dengan menganalisis radiasi dari pulsar. Informasi ini dapat membantu para astronom untuk memahami proses yang mengarah pada ledakan supernova. Pulsar adalah alat yang berharga bagi para astronom untuk mempelajari supernova dan evolusi bintang. Section 7. Melihat lebih dekat, teknologi canggih untuk mengamati pulsar. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi teknologi canggih yang digunakan oleh para astronom untuk mengamati pulsar, objek luar angkasa yang sangat menarik dan misterius. Para astronom menggunakan teleskop radio untuk mengamati pulsar. Teleskop ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi sinyal yang sangat lemah yang dipancarkan oleh pulsar, yang tidak dapat dilihat dengan teleskop optik biasa. Teleskop radio mendeteksi gelombang radio yang dipancarkan oleh pulsar. Gelombang ini kemudian dianalisis untuk memahami sifat dan perilaku pulsar, termasuk rotasi dan medan magnetnya. Teleskop radio terbesar di dunia dapat mendeteksi pulsar yang sangat redup dan jauh. Dengan kemampuan ini, para ilmuwan dapat mempelajari pulsar yang berada di ujung galaksi kita, dan bahkan di luar galaksi. Beberapa teleskop radio bahkan tersebar di beberapa benua untuk meningkatkan sensitivitasnya. Jaringan teleskop ini bekerja bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail tentang pulsar. Para astronom juga mengembangkan teknologi baru untuk mempelajari pulsar. Teknologi ini mencakup perangkat lunak canggih dan algoritma yang dapat memproses data dengan lebih cepat dan akurat. Misalnya, mereka sedang mengembangkan teleskop radio baru yang akan lebih sensitif daripada teleskop yang ada saat ini. Teleskop ini diharapkan dapat mendeteksi pulsar yang lebih lemah dan lebih jauh, membuka jendela baru dalam penelitian astronomi. Kemajuan dalam teknologi observasi memungkinkan para astronom untuk mempelajari pulsar secara lebih rinci. Dengan gambar resolusi tinggi dan data yang lebih akurat, kita dapat memahami lebih banyak tentang asal-usul dan evolusi pulsar, serta peran mereka dalam alam semesta. Section 4. Manfaat pulsar yang luar biasa. Pulsar adalah objek yang menakjubkan dan memberi kita banyak informasi tentang alam semesta. Pulsar membantu kita memahami apa yang terjadi pada bintang setelah mereka mati, bagaimana bintang neutron terbentuk, dan sifat gravitasi serta ruang waktu. Pulsar juga merupakan alat yang berharga bagi para astronom untuk mempelajari berbagai fenomena lain di alam semesta. Pulsar adalah objek yang benar-benar luar biasa. Section Min, misteri pulsar yang menunggu untuk dipecahkan. Meskipun kita telah belajar banyak tentang pulsar, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Misalnya, para astronom masih belum sepenuhnya memahami bagaimana pulsar menghasilkan medan magnet yang begitu kuat, mengapa beberapa pulsar berputar lebih cepat daripada yang lain, dan apa yang terjadi pada pulsar seiring bertambahnya usia. Para astronom terus mempelajari pulsar dengan harapan dapat mengungkap misteri ini. Pulsar adalah pengingat bahwa alam semesta penuh dengan keajaiban dan misteri yang menunggu untuk diungkap.